Oke Google, bagaimana obesitas di Indonesia? Tahukah kamu, dalam 10 tahun belakangan ini, negara kita Indonesia sebenarnya telah mengalami kekhawatiran dalam dunia kesehatan, yaitu berkembang pesatnya penderita obesitas. Obesitas sendiri akan berhubungan dengan penyakit-penyakit berbahaya, di antaranya seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit stroke, diabetes, depresi, kemandulan, bahkan hingga mengarah ke penyakit kanker. Nah, celakanya lagi, di Indonesia banyak anak-anak kecil di usia dini yang sudah mengalami kegemukan, bahkan obesitas. Mereka, walaupun masih usia dini, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa menderita penyakit-penyakit yang berbahaya seperti sistem insulin yang akan mengarah ke diabetes, depresi, darah tinggi, dan masalah pertumbuhan. Ya, jadi normalnya anak-anak akan bertumbuh ke atas dan bukan ke samping. Ini juga perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, terutama bagi orang tua yang mendidik anak untuk belajar mengkonsumsi makanan yang baik. Ada permasalahan yang mendasar bagi obesitas tersebut, yaitu permasalahan antara energi intake versus expenditure. Energi intake adalah jumlah energi yang kamu peroleh dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi sehari-hari. Sedangkan energi expenditure adalah jumlah energi yang kamu butuhkan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Kamu dapat bernafas dan dapat mengatur suhu tubuh kamu. Jadi, di sini terjadi ketidakseimbangan antara energi intake yang masuk dengan energi yang Anda gunakan. Bahkan, berlebihnya energi intake yang masuk, otomatis energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh. Pada zaman purba, manusia melakukan kegiatan fisik lebih banyak. Mereka mencari makanan harus dengan berburu, bercocok tanam, dan baru bisa mendapatkan makanan. Sedangkan pada zaman sekarang, semuanya serba instan. Bahkan, untuk membeli makanan saja, tinggal mengambil HP dan melakukan pembelian secara online. Otomatis, kamu akan lebih banyak untuk beristirahat. Hal ini akan membuat energi intake dalam tubuh akan berlebihan. Inilah hal yang mendasari mengapa banyak orang di Indonesia yang menjadi obesitas. Emosi juga dapat berperan penting terhadap obesitas loh. Stres dan cemas berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan kamu. Jadi, bukan hanya obesitas saja. Ternyata, stres atau emosi juga dapat mempengaruhi kesehatan kamu secara keseluruhan dan dapat mengganggu sistem dalam tubuh kamu, termasuk salah satunya yaitu sistem hormon. Jadi, ketika kamu stres, itu hormon di dalam tubuh akan menjadi kacau dan tidak beraturan, sehingga akan memperlambat metabolisme dalam tubuh kamu. Akhirnya, yang terjadi adalah penumpukan lemak di dalam tubuh kamu. Program yang kami terapkan yaitu dengan akupunkur dan terapi herbal yang bertujuan untuk mengembalikan kesehatan organ pencernaan dan metabolisme tubuh kamu. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan dampness yang berlebihan pada tubuh kamu. Beberapa dokter juga menyarankan melakukan aktivitas fisik lebih sering di rumah maupun di luar rumah. Jika kamu melakukan aktivitas fisik, kamu akan mendapatkan dampak yang positif bagi tubuh kamu. Oke, jadi selanjutnya kami akan berbagi tips bagaimana terapi dan solusinya. Yang pertama, kamu harus melakukan diet. Memang banyak ratusan di sosial media diet yang ditawarkan. Banyak yang menganjurkan hanya makan 1 buah apel dan ataupun tidak makan sama sekali. Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan sistem dalam metabolisme tubuh. Nah, hal itu agar tidak terjadi, kami merekomendasikan yaitu melakukan program diet untuk melakukan diet seimbang, yaitu kaya akan makanan organik. Artinya, makan makanan yang tanpa pengawet, tanpa perasa, dan pewarna. Kedua, makanlah sesuai jadwal yang teratur.
Hindari makan di atas jam 7 malam. Lalu, jangan pernah melewatkan sarapan pagi ya. Jadi, sarapan pagi itu sangat penting, apalagi pada masyarakat Indonesia yang sebagian besar bekerja di siang hari hingga sore hari. Siang hari, kamu membutuhkan tenaga ekstra untuk berpikir. Jika pagi hari kamu tidak sarapan, di siang hari akan terkena merasa lesu, lapar, dan ingin makan dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaiknya, kamu bisa menentukan jadwal kapan kamu makan dan melakukan yang terbaik. Ketiga, pilihlah makanan real food. Apa itu makanan real food? Makanan real food adalah makanan yang tidak terlalu banyak diolah atau makanan yang berasal dari alam yang ditanam, kemudian tumbuh. Dari situlah kamu bisa mendapatkan makronutrien yang cukup bagi tubuh kamu. Hindari makan makanan yang terlalu banyak diolah ya, seperti contohnya makanan instan. Kemudian, kamu bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks dengan memperbanyak sayur-sayuran dan buah. Kurangi konsumsi daging berlebihan, kurangi makan makanan yang mengandung tepung, terlalu banyak digoreng, ataupun makan makanan yang mengandung lemak hewan. Keempat, kamu juga bisa melakukan program detoks sesekali. Di sini, kamu boleh mengkonsumsi sayuran mentah dan buah-buahan. Lakukan program detoks ini selama 10 hari. Dan juga, bila kamu yang tidak sanggup untuk pemakaian terlalu banyak sayur-sayuran dan buah-buahan mentah, kamu boleh menambahkannya dengan suplemen. Minum air hangat yang ditambahkan dengan lemon. Ingat, jangan ditambahkan gula ya. Kelima, kamu harus menghindari makan makanan yang pedas, terutama bagi kamu penggemar cabai. Kenapa? Karena bagi kamu penggemar cabai, nafsu makan kamu akan meningkat 2 kali lebih banyak. Kesimpulannya yaitu, jadi banyaknya bahaya obesitas bagi kesehatan. Alangkah baiknya kita mencegah agar obesitas itu tidak terjadi pada diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Jikapun obesitas itu terjadi, kita bisa menerapkan berbagai tips yang kami sampaikan sebelumnya agar hidup kita lebih sehat dan bebas dari bahaya obesitas. Semangat! Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.